Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 2025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan NIM 250119441. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi IPAS kelas 6 bab 1 topik A, yaitu rangka, sendi dan otot, aktor di balik tubuh kita. Selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar seperti
manusia harus makan untuk melanjutkan hidup. Karena ketika kita makan, semua fungsi yang ada di tubuh kita dapat bekerja. Seperti kita akan bisa bertumbuh tinggi, dapat berbicara dengan normal, dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita akan belajar salah satu tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut, yaitu gerak. Dan ketika manusia melakukan pergerakan atau melakukan perpindahan tempat atau posisi, kita membutuhkan atau menggunakan alat gerak yang ada pada diri kita. Sebelum itu kita akan menonton video tentang bergerak. Diperhatikan ya. Iya.
Otot polos biasanya ada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Kalau misalkan kalian makan, ketika kalian makan yang bergerak adalah mulut. Setelah tertelan kalian tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sementara saluran pencernaan kalian itu diisi sama otot polos. Setelah menelan makanan yang bekerja adalah otot polos. Kalian tidak tahu apa yang dilakukan sama otot polos. Itu maksudnya. Jadi otot polos itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Tidak perlu disuruh sama otak, dia sudah bekerja sendiri dalam memproses makanan. Yang kedua, letak otot polos. Letak otot polos itu biasanya di organ-organ dalam manusia, contohnya pencernaan, di sistem pencernaan, di sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Selanjutnya yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, artinya kalau lurik itu dia sadar. Ketika kalian berjalan, kalian dalam keadaan sadar. Misalkan kalian pingsan, bisa berjalan apa enggak? Enggak, karena otak kalian berada dalam keadaan tidak sadar. Sementara untuk berjalan, untuk mengambil, untuk melempar, untuk berlari, untuk melompat, mengambil barang, dan pergerakan lainnya, kita harus sadar untuk bisa melakukannya. Itu fungsinya, itu maksudnya bahwa otot lurik dapat bekerja secara sadar. Di mana letak otot lurik? Dia melekat pada kerangka manusia, di tangan, di kaki, di kepala juga ada otot lurik, tapi yang bergerak cuma di bagian sini. Telinga bisa bergerak sendiri nggak? Nggak bisa, yang bergerak cuma bagian sini. Selanjutnya lokasi otot lurik. Kaki, tangan itu karena dia merupakan alat gerak pada manusia. Ya, maksudnya orang kan gerak pada manusia. Yang ketiga ada namanya otot jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Otot jantung itu bekerja sama seperti otot polos, yaitu tanpa kesadaran. Dia akan terus bergerak selama manusia hidup. Dia akan terus bergerak tanpa disuruh. Walaupun manusianya pingsan, tidur, itu tidak akan berpengaruh. Dia akan tetap bergerak karena dia tidak membutuhkan kesadaran untuk bergerak. Selanjutnya, lokasinya hanya ada pada jantung. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat otot. Sifat-sifat otot atau cara gerak berotot itu cuma ada 3. Silakan baca yang ada di papan tulis. Sudah? Ya, selesai. Sifat-sifat otot itu ada 3. Bagaimana cara otot bergerak sehingga kita sebagai manusia dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan yang tidak kita sadari seperti otot polos dan otot jantung. Cara pergerakan mereka bertiga itu sama. Yang pertama terjadinya kontraksi. Ketika otot berkontraksi, serat otot akan menyebabkan otot memendek dan menegak. Ingat, ketika kontraksi ototnya memendek. Tapi kalau relaksasi memanjang. Yang ketiga ada namanya elastisitas. Elastisitas
membuat tulang dapat bengkok. Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang. Itu yang menyebabkan dua tulang itu mendapat melakukan gerakan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka sendinya ada di mana? Di bagian situ. Di sini tulang bertemu dengan sendi yang di situ. Paham? Selanjutnya, jenis-jenis sendi. Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua sendi tulang. Silakan dibaca. Sendi engsel dan sendi putar. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk jenis-jenis sendi. Semuanya duduk siap. Selanjutnya Bu Guru akan bagikan bahan aja. Satu kelompok mendapatkan tiga bahan. Kalian baca dulu sebelum kita melakukan tugas.
beda ya. Yang rapi ya. Siapa yang bertugas menulis? Dea. Dea nih garis ini. Kasih garis-garis yang jelas ya. Ini ada garis-garis yang jelas. Nah, apa nak lurus sih? Kasih garis-garis yang jelas. Bagaimana rupa badannya kalian? Kalau masih bingung tentang badan, bisa lihat. Nah, cara buatnya sama, cuma isinya aja yang beda. Kalian tentukan sesuai dengan bahan yang kalian dapat.
Yang lain cari di mana lokasinya setiap sendi. Ada di bacaan di bagian di halaman 9. Benar. Ya, di
Ini saja ya. Ini pada bapak ini ya. Nanti ke situ. Nah, ini yang tangga merah. Ya sudah habis waktunya, presentasi. Tadi yang sudah ditentukan bagian otot, jenis-jenis otot yang melakukan presentasi terlebih dahulu. Semuanya duduk siap. Tidak ada kelompok yang melakukan pekerjaan, silakan perhatikan temannya yang presentasi. Apa nih? Kameranya. Untuk kelompok yang pertama tentang otot, silakan maju presentasi hasil tugasnya. 2 orang saja, yang satu pegang, yang satunya presentasi ya. Maju, ke depan. Ini bagian barat, bagian barat, bagian barat. Soalnya besar kan ya? Yang lain perhatikan. Silakan mulai. Wah. Nama saya Kenny, saya dari kelompok foto. Saya ingin mempresentasikan satu otak lurik. Otak lurik bekerja secara sadar. Otak adalah contoh otak dan lengan kaki. Otak dan lengan kaki. 2. Otak polos bekerja tidak sadar. Lambat, tahan lama. Contoh otot usus, pembuluh darah. 3. Otot jantung. Otot jantung bekerja terus membuat darah. Hanya di jantung. Ya. Terima kasih tepuk tangan. Yang kedua kelompok seni. Kelompok seni silakan maju. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainan dari kelompok sendi. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis sendi. Nama sendi celana, arah gerak dua arah, serta pada tubuh kuat jari. Nama sendi gulung, yaitu sendi punya 2 arah, letak pada tubuh pergelangan tangan. Sendi peluru, arah gerak bergerak ke seluruh arah, letak pada tubuh panggul dan lengan atas. Sendi engkel, yaitu sendi yang memungkinkan engkel bergerak menyerupai gerak pintu, letak pada tubuh siku-siku lutut. Sendi geser. Sendi geser bergerak. Serius. Pergelangan tulang geser tulang Baik. Sadar. letak pada tubuh telapak kaki. Ya, yang terakhir. Sendi putar, sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain, letak pada tubuh leher. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok rangka. Silakan kelompok rangka.
alat angkat sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tenggara, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang temurun dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bambu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bambu terdiri dari tulang serangga dan likat. Tulang belakang dibuat dari tulang leher, tubuh, sampai ekor. Tulang belakang akan menggunakan bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah tiga pasang tulang nomor satu, yaitu tulang usus, tulang rahang, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyadarkan tubuh, menghubungkan memori dan pikiran di pada tulang. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang yang atas, telunjuk dan rasta, tulang perjalanan, telapak, bagian jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang rahang, tulang lutut, tulang pergelangan betis, tulang perjalanan, telapak, kemeja, dan jari kaki. Otak manusia ada dua jenis, yaitu otak poros atau jantung dan otak duri. Otak poros berbentuk bulan-bulan dengan uji yang dapat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otak jantung berbentuk silindris dan bercabang yang dapat pada jantung. Otak poros dan otak jantung bekerja di luar kesadaran. Otak yang dapat pada tulang adalah otak lurik. Otak lurik berbentuk silindris dengan dalam letra. Otak ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena menekan yang menggerakkan. Ketika otak bekerja, otak akan berkontraksi atau mengendek. Sebaliknya, ketika otak tidak bekerja, otak akan berelaksasi atau mundur kembali. Otak dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otak bisep dan bisep. Ketika mengangkat tenaga darah, otak bisep berkontraksi dan otak bisep relaksasi. Sebaliknya, ketika tenaga darah diturunkan, otak bisep relaksasi dan otak bisep berkontraksi. Ada juga otak yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otak paralegal untuk gerakan mengikat. Tangan juga dapat digerakkan karena ada sendi yang dibangun jenisnya. Gerakan mengetakkan seperti ini disebabkan oleh sembilan sel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sembilan sel juga ada di bagian siku dan di atas jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara perangkat ibu jari ada sembilan yang memungkinkan gerak kedua arah. Namun dapat menemukan yang seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang penggerak. Atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang penggerak sehingga kamu bisa menggerak kembali telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang-tulang bahu dan bagian atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini. Atau di antara tulang-tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita juga sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Postur tubuh yang salah dapat mengubah tubuh tulang menjadi lembut, mengalami ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Tetapi bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang berat. Olahraga rutin untuk memperkuat otak, yang memakan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulang. Sekarang Bu Guru menyiapkan evaluasi. Kalian kerjakan secara individu, satu orang satu. Bu Guru tanpa menggunakan bahan ajar, kalian nggak boleh nyampe ya bahan ajar yang Bu Guru kasih atau bagian yang lainnya. Satu orang satu, siapkan pulpen masing-masing. Jawab nomor 1 sampai selesai. Jangan lupa tulis nama di bagian atas. Kerjakan.
warahmatullahi wabarakatuh. The winner about the examiner of Selanjutnya
tentang sistem ini kita akan pelajari minggu depan. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bu Guru mau tanya